Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wada'a thara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fil 'ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil gummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta ataahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu 'anha illa halak. Amma ba'd. Baik, kira kaifa halukum wa kaifa amsaytum sayna ala fitrah al-islami walhamdulillah. Baik, aina tawaqafna min ad-dars? Ay safah 44 Baik. Baik. Asy-syair atau al-asy'ar an fadilatil ilmi, syair-syair tentang keutamaan ilmu. Tentunya syair-syair terkait keutamaan ilmu sangat banyak. Dan ada kitab khusus tentang adab-adab menuntut ilmu berserta keutamaan ilmu, yaitu kitab Abul Ishaq yang diterangkan sekali tentang fadilah-fadilah, keutamaan adab-adab cara menuntut ilmu, dan kitabnya berbentuk syair. Pertama yang akan kita bahas, tentu kita tidak akan mengambil semua syair-syair karena hampir mirip. Pertama syair dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Syair yang kedua. Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman. Benar ini? Dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Benar? Atau dari Abu Aswad Ad-Duali? Yang antara keduanya ya. Ta'allam fa laysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Fa inna kabiral qaumi la 'ilma 'indah saghirun idzal taffat 'alaihi al-mahafil. Ta'allam, belajarlah. Fa laysal mar'u yuladu 'aliman. Karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidak mungkin kita dilahirkan ke bumi ini udah tahu segalanya. Keluar dari rahim ibu, ditanya 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 4. Nggak mungkin langsung tahu. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang lahir di muka bumi ini langsung berilmu, langsung tahu segalanya. Harus ada proses, yaitu belajar. Maka dalam awal bait ini ta'allam, belajarlah. Oleh karena itu juga perintah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah belajar. Yang pertama, apa yang pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah, bacalah. Belajar, karena membaca itu adalah proses belajar mengajar, belajar. Iqra, bacalah, belajarlah, belajar. Perintah yang pertama yang diutus ataupun yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah belajar. Maka sering kita bahas juga bahwa amal itu tidak mungkin kita bisa beramal, tidak mungkin amal kita diterima, tidak mungkin kita tahu bagaimana beramal tanpa belajar. Maka belajar dulu agar kita bisa beramal, agar amal kita sesuai dengan tuntutan, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa al-mar'u aliman. Belajarlah, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah orang-orang ataupun orang-orang yang berilmu itu tidak seperti orang yang bodoh. Tidaklah orang-orang yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Tidak sama. Antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Makanya dalam firman Allah dikatakan la yastawi. Gimana ayatnya? La yastawi ashabun nar ashabul jannah, bukan. La yastawul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka tidaklah sama antara orang-orang yang tahu, yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu. Berbeda. Jangankan di sisi Allah yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah, kalau orang-orang berilmu dan tidak berilmu berbeda. Jangankan di sisi Allah, di sisi manusia pun akan dibedakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu pasti ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, yang lebih tinggi. Contoh, kalau kita kerja di kantoran, antara orang yang lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dibedakan apa tidak? Dibedakan. Orang-orang yang jadi bos, orang-orang yang jadi CEO ataupun jadi yang mengatur direktur segala macamnya, apa pangkatnya, ijazahnya? Setidaknya S1 atau S2. Tapi orang-orang yang jadi office boy, tukang bersih-bersih, tukang lead ataupun tukang masak atau yang lain-lain, bagaimana ijazahnya? Paling ijazah SMP atau SMA. SMP, SMA. SD kan belum tentu diterima. Ijazah SD kita jadi office boy, jadi tukang bikin kopi saja itu belum tentu diterima. Ijazah SD. Padahal tukang kopi doang. Yang tidak memerlukan ijazah sebenarnya. Buat kopi perlu ijazah enggak? Enggak ya. Tegas aja bisa bikin kopi. Ini belum tentu diterima. Ini di pandangan, dalam pandangan manusia, antara orang yang berilmu dan tidak berilmu dibedakan. Apalagi di sisi Allah, orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu pasti dibedakan. Maka dalam ayat yang dikatakan, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu pasti diangkat, dibedakan. Derajatnya lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mau belajar, daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidaklah seorang pun yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah orang yang berilmu itu sama rata dengan orang yang tidak berilmu alias bodoh. Fa inna kabiral qaumi la ilma indah. Sesungguhnya pemimpin kaum, pembesar kaum yang tidak berilmu, yang tidak mempunyai ilmu, sogirun idal taffat alaihil mahafilu. Dia terlihat kecil ketika dia berada dalam keramaian, ketika dia berada dalam
orang-orang yang tidak kenal dia. Dia besar di kaumnya. Ya, dia besar kaumnya. Walaupun dia tidak mempunyai ilmu, kalau selama dia mempunyai nasab, tapi dia akan tetap terlihat kecil bagi kaum-kaum yang lain ketika dia tahu atau diketahui dia tidak mempunyai ilmu. Dan inilah pentingnya ketika kita ingin memilih seorang pemimpin. Hendaknya kita memilih seorang pemimpin yang berilmu. Sudah jelas buktinya di zaman kita sekarang ini, ketika pemimpin kita yang tidak berilmu akan dipandang rendah oleh pemimpin yang lain. Oke, bagi pengikutnya dia dipandang tinggi, tapi dipandang oleh pemimpin yang lain ataupun orang-orang yang lain, karena dia tidak berilmu, dia dianggap rendah. Dalam syair selanjutnya dikatakan sadrul majalisi haitsu halla labibuha fakunil labiba wa anta sadrul majlisi. Sadrul majalisi haitsu halla labibuha fakunil labiba wa anta sadrul majlisi. Pemimpin suatu majlis, sadrul majlis. Sadr apa sadr? Dada, ya. Qalb. Atau makna lain, makna kedua sadr artinya pusat. Sadrul majalisi haitsu halla labibuha. Pusatnya majlis, yang jadi pusat perhatiannya majlis, itulah siapa? Orang yang paling berilmu. Pusat majlis. Siapa orang paling dalam majlis? Pertama, seorang syekh yang mengajar, dan juga santri ataupun siswa yang pintar. Dia akan jadi pusat perhatian majlis. Kenapa? Pertama, syekh wajar, dia adalah pusat ilmunya. Dan orang-orang santri-santri ataupun siswa-siswa yang pintar, dia akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena dia banyak menjawab dan banyak bertanya, sehingga dia akan menjadi perhatian syekh dan menjadi perhatian santri-santri yang lain. Dan disitulah bedanya antara orang yang rajin, yang cerdas dan yang tidak. Orang yang cerdas biasa selalu bertanya, Ustadz, bertanya ini. Dan ketika ditanya oleh Ustadz, oleh syekh, dia menjawab, apa hukumnya ini? Kita sudah murojaah, kemarin sudah murojaah ini itu. Ditanya, dia langsung jawab. Makanya orang cerdas, orang yang labib, dia akan selalu menjadi pusat perhatian di dalam suatu majelis. Fakunil labiba wa anta sadrul majalisi. Maka jadilah orang yang cerdas. Bukan berarti cerdas otaknya saja, ya. Karena kalau cerdas otak, IQ itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud cerdas itu dia bisa mengolah waktunya, kapan dia murojaah, kapan dia menghafal. Sehingga ketika datang ke majelis, dia sudah siap untuk belajar, sudah siap untuk mendengarkan, dan sudah siap untuk murojaah bareng dengan syekh. Jika ada yang tidak dipahami, dia bertanya. Jika dia tahu jawaban dari pertanyaan syekh, dia menjawab. Inilah yang namanya cerdas. Bukan hanya sekedar cerdas otaknya, bisa hafal ini cepat, hafal ini cepat, hafal ini cepat, tidak. Ya. Tapi cerdas dalam mengolah belajar, mengatur belajarnya dia. Fakunil labib, maka jadilah orang yang cerdas. Wa anta sadrul majlisi, maka kamu akan jadi pusat perhatian di sebuah majelis. Kemudian setelah kita membahas syair-syair atau bait-bait tentang terkait keutamaan menuntut ilmu, barulah di sini ada bab menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah. Dan tentunya ini juga sudah kita bahas dalam kitab Fadilah Ilmu. Dan tentunya apa yang telah kita sebutkan dalam bab sebelumnya tentang fadilah ilmu itu berkaitan dengan bab yang sekarang, mengharapkan ridha Allah. Kenapa? Fadilah yang kita jelaskan, ya, bahwa orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti ini, orang yang berilmu dan beramal pahalanya seperti ini. Itu syaratnya tadi, satu, syaratnya dia mencari ridha Allah.
Kalau kita menuntut ilmu ini karena mencari ridha Allah, maka fadilah-fadilah yang kita sebutkan sebelumnya itu akan kita raih. Dimudahkan jalan ke surga. Diibaratkan seperti pohon, diibaratkan seperti bulan, ya. Dilipatkan pahalanya, ya. Sampai malaikat, hewan-hewan, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit memintakan ampun kepada untuk kita karena kita menuntut ilmu itu dengan syarat, dengan catatan kita selama kita menuntut ilmu kita ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tercela. Bukannya mendapat fadilah, bukannya mendapat keutamaan pahala, mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah, bahkan sebaliknya dia akan mendapatkan dosa. Karena dia menuntut ilmu hanya untuk dunia saja. Untuk dunia, untuk menunjukkan jabatan ataupun popularitas ataupun hal-hal duniawi lainnya. Makanya dikatakan Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harfi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harfi. Barang siapa yang menginginkan kelebihan, keuntungan, keberuntungan di dalam akhirat nanti, nazid lahu fi harfi, maka kami akan tambahkan, keuntungan, keuntungan pahala baginya nanti di akhirat. Wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang hanya menginginkan keuntungan di dunia saja, maka akan kami berikan dia di dunia dan tidak akan kami berikan dia di akhirat. Wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha, ya. Dia akan diberikan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan dalam dunia ini, hanya sebagian saja. Dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Jadi bedanya orang-orang yang ketika menuntut ilmu ini mencari ridho karena Allah Subhanahu wa taala, karena akhirat, karena ingin mendapatkan keutamaan, Allah akan tambahkan keutamaannya. Tentunya di akhirat nanti. Tapi barang siapa yang ingin mendapatkan dunia saja dari menuntut ilmunya ini, hanya ingin dunia saja, entah itu mal, harta, popularitas ataupun kedudukan, ingin dapat pangkat yang tinggi di dunia ini, Allah akan berikan padanya. Dan tidak akan berikan seluruh apa yang ada di dunia. Tidak akan memberikan seluruh keutamaan yang ada di dunia, hanya sebagian saja, apa yang dia inginkan saja. Dan Allah tidak akan memberikan apa-apa ketika dia di akhirat. Bahkan di ayat lain dikatakan, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, ingin mendapatkan keutamaan di dunia, ingin mendapatkan kenikmatan di dunia saja, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya, siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan di dunia, Allah akan berikan kenikmatannya di dunia. Apa yang dia inginkan di kenikmatan di dunia ini, jika memang itu yang dia tuntut dalam mencari ilmu, menuntut dalam amalan dia, Allah akan berikan kenikmatan di dunia. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat kelak neraka jahannam. Kenapa? Karena ketika dia menginginkan hanya dunia saja, dia tidak beramal untuk akhirat, sudah masiruhu jahannam, tempat kembalinya hanya jahannam. Yaslaha madmuma madhura, dia akan memasuknya dalam keadaan tercela dan terusir. Dalam hadis juga dikatakan,
inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustusida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhiduhu qala kadabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta lah qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Dalam hadis ini dikatakan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Sesungguhnya manusia yang pertama yang dihakimi pada hari kiamat adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan perang. Kemudian ia dihadirkan, diperkenalkan dengan nikmat-nikmatnya, dengan pahala-pahalanya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia akan raih di akhirat nanti. Dan dia sudah mengetahuinya, sudah melihatnya nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya, maka apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Kemudian dia menjawab, saya berperang di jalanmu hingga saya mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu berperang agar dikatakan jari. Apa jari? Suja, pemberani. Dan julukan itu sudah kamu dapatkan. Kemudian ia diperintahkan lalu mukanya diseret hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Di awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang mati syahid. Seorang yang mati di medan perang. Ketika datang hari kiamat, Allah akan perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang akan dia raih. Nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan di surga nanti. Ketika sudah diperlihatkan dan orang yang mati ini sudah melihatnya, sudah tergiur dengan nikmat-nikmat itu, Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk nikmat-nikmatku ini? Apa yang kamu sudah perjuangkan untuk nikmat-nikmatku ini? Dia berkata, saya sudah berperang di jalanmu, sudah berperang untuk membela agamamu, sudah berperang untuk i'lai kalimatillah, untuk meninggikan, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kata kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu telah dusta, kamu bohong. Apa yang kamu lakukan selama ini, apa yang kamu perangi, apa yang kamu jihadi selama di dunia ini, itu semata-mata bukan karena Allah, bukan karenaku, tapi karena kamu ingin dijuluki sebagai orang yang pemberani. Dan julukan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia, ketika dia di dunia. Kemudian barulah dia diseret, lalu dilempar ke dalam jahannam. Ini seorang yang mati syahid, yang dimana orang yang jika mati syahid langsung masuk surga. Tidak ya, tidak bisa langsung masuk surga sampai dia benar-benar jihadnya ini karena Allah. Orang mati syahid bisa langsung masuk surga, pertama karena dia sudah ridho karena Allah, dan juga kedua karena dia sudah menyelesaikan semua hutang-hutangnya.
Jadi kalau kita mau berjihad, kalau kita ingin mati syahid, selesaikan dulu hutang-hutang kita. Kenapa? Walaupun kita mati syahid, yang dimana jaminnya langsung masuk surga, selama kita masih punya utang, kita tidak bisa masuk surga. Karena hutang harus ditunaikan. Kemudian ada seorang yang berilmu. Dia mengajarkan ilmunya, membaca Al-Quran. Kemudian di akhirat Allah perlihatkan nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat untuk seorang penuntut ilmu, nikmat-nikmat untuk penghafal Al-Quran. Ketika dia melihat nikmat-nikmat tersebut, dia tergiur. Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk nikmat-nikmatku ini? Kemudian dia berkata, saya belajar ilmu dan mengajarkannya, serta saya membaca Al-Quran di jalanmu. Allah berfirman, menjawab, kamu telah bohong. Sesungguhnya kamu belajar agar dikatakan seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dijuluki seorang qari, dan julukan itu telah kamu terima, sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian dia diperintahkan, lalu mukanya diseret hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Sama juga sebagaimana orang yang mati syahid, begitu juga orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu. Kita sudah menuntut ilmu, kita sudah mengamalkan ilmu, kita sudah mengajarkan ilmu yang kita dapat, dan kita juga membaca Al-Quran. Tapi niat kita bukan karena Allah, tapi niat kita karena kita ingin dijuluki seorang ulama, atau dijuluki sebagai seorang qari, seorang penghafal Al-Quran. Tidak ada ikhlas karena Allah, tapi karena ingin dijuluki riya. Maka kata Allah, kamu telah berdusta. Walaupun kamu seorang penuntut ilmu, kamu seorang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan kebaikan, selama niat kamu bukan karena Allah, selama niat kamu karena riya, karena manusia, ataupun karena dunia, amalan-amalan yang kamu kerjakan adalah batil. Maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Begitu yang ketiga, seorang yang dilapangkan rezekinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang dimana kemudian orang ini menginfakkan semua rezeki ini di jalan Allah. Tetapi karena niat dia bukan karena mencari ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi niat dia karena pengen dikatakan seorang yang jawad, seorang yang dermawan, seorang yang royak pada manusia, seorang yang baik hati, karena ingin mendapatkan gelar seperti itu, kalau katakan kamu telah berdusta, telah bohong. Maka walaupun kamu setelah menginfakkan semua hartanya menjadi habaan mansura, tidak berarti apa-apa, seakan-akan seperti debu, tidak berguna. Fa'ulqiya fi jahannam. Kemudian dilemparkanlah dia kepada dalam neraka. Jadi apapun ibadah kita, apapun amalan kita, baik itu amalan yang baik ataupun apalagi amalan yang buruk, amalan baik itu kalau tidak diniatkan karena ikhlas, diniatkan karena bukan mencari karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi batil, tidak bermanfaat. Dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi percuma kita menuntut ilmu kalau kita tidak ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai thalibul ilmi yang niatnya masih belum lurus, luruskan lagi niatnya. Luruskan lagi. Hendaknya kita mencari ilmu di sini, terutama di pondok, di rumah Quran Al-Basyirah ini, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan baik di dunia dan di akhirat. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Jika tidak, kita akhiri kajian kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.